Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah beberapa hari kita off libur memasuki malam Idul Adha dan hari tasyrik. 4 malam atau 4 hari telah kita lewati. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita, ibadah sunnah puasa Arafah, kurban kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan untuk kultum malam ini surah Az-Zumar ayat yang ke-73 dan ke-74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya diantar ke dalam surga secara berombongan. Jadi masuk surga itu enggak sendiri-sendiri, Mas Toto. Masuk surga itu berombongan. Makanya kita perlu punya grup. Grupnya yang baik, grup orang yang bertakwa. Nanti kalau salah grup repot itu, alamatnya terminalnya salah. Jadi orang bertakwa masuk surga itu secara berombongan, grup. Kemudian sehingga ketika mereka mendatanginya yakni surga dan dibukakan pintu-pintu surga. Nah, ini topik pembahasan kita adalah tentang pintu surga. Pintu surga itu pintunya ada 8. Ada berapa Mas Toto? Ada 8. Itu sesuai dengan huruf tulisan alhamdulillah. Alhamdu itu ada 5. Alhamdu, ya kan? Lillahi. 5 tambah 3 ada 8. Jadi pintu surga itu ada 8. Nah, pintu neraka ada 7. Nah, kenapa pintu surga itu ada 8? Oleh para ulama dijelaskan bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, namun karena anugerah dari Allah. Kalau ngandelin amal kita, Mas Toto, barusan sholat aja pikiran kita nggak jelas itu kemana itu, ya kan? Ya bentuk badannya aja, ruku, sujud, ya nyangkut-nyangkut 5%, 15% khusyuk, ya lumayan lah, alhamdulillah ya Pak Soni ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang imamnya aja pikirannya kemana-mana, nah, ya kan? Alhamdulillah. Waqalu. Kemudian dan berkata penjaga surga, salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan untuk kalian, tibatum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke surga sebagai orang-orang yang kekal. Waqalu, dan mereka berkata, yakni penghuni surga, setelah sampai di surga tidak lain dan tidak bukan ucapannya adalah waqalul hamdulillah, dan mereka berkata alhamdulillah. Maka ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Zikir yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling top itu adalah ternyata banyak membaca alhamdulillah, karena ucapan penghuni surga itu adalah alhamdulillah. Udah, nggak usah banyak minta lah, pokoknya alhamdulillah, ya kan? Agak pening-pening dikit, alhamdulillah ini saya agak pening-pening dikit, takut Mas Toto nanti protes sama saya ini. Kenapa aku nggak ngisi? Yes, alhamdulillah. Kemarin kita sudah puasa Arafah, Idul Adha, berkurban, memberikan tenaga dan waktu kita untuk hari raya Idul Adha di Masjid Nurul Ikhlas. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah aja. Karena takdir Allah itu pasti berujung kebaikan. Ternyata tiket surga bagi orang yang beriman adalah alhamdulillah. Tadi saya setelah asar Mas Toto ada ya saudara lah. Ternyata dirawat di rumah sakit kena DBD. Aduh, terus saya mikir ya kasihan dan segala macam. Terus di satu sisi alhamdulillah kita masih bisa ke Masjid Nurul Ikhlas. Nah, kalau sudah kelihatannya kan DBD ya agak-agak termasuk penyakit apa itu DBD? Sederhana, menengah atau berat itu? Menengah ya Mas Toto ya. Tapi kan nggak enak, nggak boleh dijenguk. Terus nafsu makannya kurang. Oh ternyata doyan rawon, terus tadi diposting di Masjid Nurul Ikhlas grup bapak-bapak itu di Pak Hamzah. Alhamdulillah masih ada menu kambing Pak Del. Alhamdulillah dikasih selera makan itu alhamdulillah. Nah kalau orang udah masuk rumah sakit Pak Soni, Pak
ketua, waduh selera makannya dicabut oleh Allah. Ayo, ya Allah, ternyata betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, untuk mensyukuri nikmat, perbanyak kita membaca Alhamdulillah. Karena orang di surga zikirnya adalah Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita banyak bersyukur kepada Allah sehingga senantiasa dijaga nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.